Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang berhubungan dengan piutang. Pekan lalu kita membahas mengenai piutang dagang. Maka hari ini saya akan lebih memfokuskan ke dalam pembahasan mengenai piutang wesel. Walaupun kalau Anda perhatikan di dalam soal yang sudah saya share di portal, masih ada informasi-informasi atau transaksi yang berhubungan dengan piutang dagang. Ya, mengapa demikian, saudara? Mengapa demikian? Karena perlu dipahami bahwa piutang wesel itu bisa terjadi akibat dari pelunasan piutang dagang. Kemudian piutang wesel juga bisa terjadi akibat dari penjualan barang dagangan yang tidak dibayar secara tunai, yang biasanya juga kalau secara kredit Anda akui sebagai piutang dagang, tetapi dalam hal ini bisa saja langsung diterbitkan piutang wesel. Kemudian ada juga transaksi-transaksi yang terkait dengan munculnya piutang wesel adalah dari dari pemberian pinjaman uang. Misalkan saya memberikan pinjaman kepada Mbak Desi, maka bagi saya adalah piutang. Nah, piutangnya apa? Piutang wesel. Kalau misalkan Mbak Desi menyanggupi akan membayar dengan menerbitkan wesel. Misalnya demikian, saudara. Atau dengan menerbitkan promise kalau istilah di SMA, SMK kadang-kadang ada yang masih mengenal dengan istilah promise. Nah, di dalam soal tersebut, saudara, saya hanya membuatkan satu soal saja. Ya, tujuannya adalah apa? Untuk memberikan gambaran bahwa transaksi-transaksi antara piutang dagang dan piutang wesel itu bisa saling terkait. Ya, oleh karena itu, saudara, silakan Anda buka soal tersebut. Nanti akan kita bahas satu persatu dari seluruh soal tersebut, ya. Kemudian nanti hasilnya seperti biasa, file Excel bisa Anda copy, Anda gunakan untuk bahan belajar Anda. Baik, saudara, sebelumnya kita lihat dulu soal mengenai piutang ini, ya. Kita perhatikan, saudara, tolong Anda perhatikan dulu bahwa sebuah perusahaan dengan nama PT Alia Sabita, ya, PT Alia Sabita memiliki informasi keuangan khususnya piutang dagang dan cadangan kerugian piutang per tanggal 31 Desember 2018 dengan saudara? Dengan masing-masing saldonya adalah sebagai berikut. Piutang dagang 282 juta, sedangkan cadangan kerugian piutang bersaldo kredit 6.400.000. Ya. Kemudian ada transaksi selama 2 tahun, ya, walaupun di tahun 2020 ini tidak penuh, sampai bulan Juli saja. Tapi mengapa saya buat demikian? Supaya Anda punya punya gambaran dari transaksi-transaksi ini. Kita lihat, saudara, transaksi yang pertama adalah dihapus piutang UD Balapan. Yang sudah kita cadangkan 6.400.000, ternyata 1.500.000-nya kita kita hapus. Kemudian ada pencatatan penjualan kredit untuk 1 trimester pertama, yaitu dari Januari sampai dengan Maret sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualannya adalah 65 juta. Kemudian berikutnya diterima pemberitahuan bahwa UD Balapan akan melunasi seluruh utangnya. Ingat, UD Balapan adalah pelanggan yang piutangnya kita hapus. Mungkin Anda bertanya, dan mungkin Pak Nung juga sudah menjelaskan, mengapa terjadi piutang itu sampai dihapus? Biasanya pelanggan tersebut, satu, memang punya itikat tidak baik, dia berhutang kepada kita, dia beli barang dagang kepada kita, kemudian dia melarikan diri, itu ada juga. Atau bisa saja memang dalam keadaan kondisi keuangannya juga tidak memungkinkan untuk membayar, sehingga dianggap sebagai dianggap sebagai
kondisi pilot, ya, atau bangkrut, itu biasanya terjadi, saudara. Atau bisa saja dia pindah alamat tapi tidak memberitahu kepada kita, atau nomornya hilang dan lain sebagainya sehingga tidak bisa dihubungi. Nah, ini banyak penyebabnya, saudara. Nah, kemudian UD88 berjanji akan melunasi seluruh utangnya. Kemarin ada juga di dalam kasus kita, ya, ada piutang wesel yang piutang dagang yang dihapus sebesar 800.000, kemudian setelah dihapus ada penerimaan, ya, saudara. Tapi jumlahnya 600.000. Itu ada yang bertanya, kenapa kok enggak kita catat jurnal pembaliknya 600.000 saja, Pak? Ada yang bertanya kepada saya. Di kelas saya satunya juga demikian. Kemudian saya jelaskan karena saya mengasumsikan bahwa pelanggan tersebut akan melunasi seluruhnya. Sehingga nanti pada saat, walaupun dia baru bayar 600, masih sisa 200, nanti pada saat 200-nya, saya tidak perlu lagi membuat jurnal pembalik. Atau, kemudian mahasiswa itu bertanya, boleh nggak Pak, kalau misalnya saya hanya mencatat jurnal pembalik, misalkan dihapus 800.000, kemudian saya munculkan dari uang yang saya terima, yaitu hanya 600.000 untuk piutang dagangnya. Boleh saja. Itu juga boleh, saudara. Tetapi apa, nanti pada saat Anda menerima pelunasan yang kedua, misalkan yang 200.000-nya, Anda harus membuat jurnal pembalik yang kedua. Nah itu, kalau saya tadi cukup membuat jurnal pembalik sekali saja, kemudian saya ikuti transaksinya sampai dengan dia melunasi seluruh utangnya. Sebenarnya sama saja, saudara. Ya, cuma perlakuan pada saat kita mencatat jurnal pembalik itulah yang berbedanya. Ya, oke. Bersamaan dengan itu, UD88 menyerahkan uang sebesar 750. Ingat, dihapus 1,5, menyanggupi akan bayar semua, baru dibayar 750. Sisanya akhir tahun. Ya. Tanggal 19 Juni, dijual barang dagangan kepada CV Gagak Rimang sebesar 25 juta. Dengan syarat 215 N60. Artinya apa? Kalau ada termin, berarti penjualan ini dilakukan secara kredit. Walaupun tidak disebutkan ada penjualan kreditnya. Tapi ada termin, otomatis itu pasti penjualan secara kredit. Ya. Kemudian termin itu mengandung makna, dan saya sudah yakin Pak Nung juga akan menjelaskan itu, saudara. Ya, yaitu apa, saudara? 2/15 artinya akan mendapatkan potongan 2% jika dilunasi, ya, maksimal 15 hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan jatuh temponya adalah 60 hari setelah tanggal transaksi. Jadi begitu, saudara. Ya, jadi kalau lebih dari 15 hari, ya nggak dapat. Tapi kalau masih di bawah 15 hari, dia dapat potongan. Kemudian, tanggal 30 Juni, dari masa potongan tadi masih ini 30 Juni, dari tanggal 19 ke 30 Juni kan baru 11 hari, saudara. Iya nggak, saudara? Padahal syaratnya adalah 15 hari. CV Gagak Rimang melunasi sebesar 60%. Dari 25 juta, 60%-nya dilunasi di masa potongan. Kan demikian, saudara. Sisanya kapan? Ya, menunggu jatuh tempo, misal. Ini soalnya juga ada penjelasan 40%-nya adalah berikutnya, dilunasi setelah tanggal atau mendekati tanggal jatuh tempo. Kemudian tanggal 31 Juli dicatat penjualan untuk trimester pertama sebesar 150 juta, termasuk di dalamnya ada penjualan, ya, penjualan tunai sebesar 65 juta. Berarti kalau ada penjelasan demikian, penjualan kreditnya berapa? 85, yaitu 150 dikurangi 65. Kemudian ada informasi BPP juga. Nah, tanggal 15 Agustus, ya, CV Gagak Rimang melunasi sisa utangnya. Yang berapa persen, saudara? 40%. Kan gitu. Kemudian tanggal 1 September dipinjamkan uang. Dipinjamkan uang itu adalah apa, saudara? Pihak yang meminjamkan. Jadi yang memberi pinjaman. Tapi kalau meminjam uang atau dipinjam uang, berarti saya yang meminjam. Nah, kalau dipinjamkan, berarti muncul piutang, tapi pihak yang yang menerima uang tadi, itu adalah sebagai pihak yang berhutang. Ya nggak, saudara?
Maka itulah yang namanya hutang piutang. Paham sampai sini, saudara? Hutang piutang. Hutang piutang itu harus dicatat, ya nggak, saudara? Nah, tugas Anda itu adalah orang akuntansi yang mencatatnya. Ya, paham sampai sini, saudara? Ya, jangan menyepelekan yang namanya peran seorang akuntan. Wah, itu penting itu. Ya, seorang akuntan wajib ya jujur. Seorang akuntan ya adalah memegang peranan penting di dalam organisasi. Ya. Mengapa saya katakan seorang akuntan wajib jujur? Karena kalau nggak jujur, laporan keuangannya tidak baik. Kan gitu, saudara? Ya nggak, saudara? Apalagi, ya, Anda baca nggak kira-kira? Paling Anda sering baca, tapi Anda nggak ngeh. Ya, karena kebetulan yang di kelas ini kebanyakan menggunakan jilbab, ya berarti Muslim, insya Allah. Ya, Allah itu sudah menurunkan dalam wahyunya dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Nanti yang di rumah buka itu HP-nya, jangan yang dibuka TikTok-nya aja, jangan yang dibuka YouTube-nya ya Des ya, ya Instagram, ya jangan Instagram terus nih, ya Mbak Dina juga nih, jangan yang kebanyakan yang dibuka adalah Instagram, apapun lah ya, TikTok atau apa, jangan, sekali-sekali buka surat Al-Baqarah ya surat kedua ayat 282. Ayat yang paling panjang. Ya, mengalahkan satu surat. Seperti surat Al-Kautsar itu cuma 3 ayat itu, tapi sebentar, satu tarikan nafas sudah selesai ya nggak, saudara? Nah, sedangkan 282 Al-Baqarah 282 itu apa, saudara? Isinya adalah perintah. Karena dibunyikannya adalah ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Wah, ini Pak Pardi ini ustadz ternyata. Ya, ustadz, iyalah, ustadz itu kan guru. Guru itu sama juga dosen ya, saudara ya. Tapi saya ustadz dunia, ustadz akuntansi. Jadi kalau Anda ada yang melecehkan peran akuntansi, apa jurusan akuntansi? Bilang, baca dulu Al-Baqarah 282. Paham ya? Supaya kita menang itu. Biasanya kan akuntansi itu dipandang sebelah mata ya. Terutama sama anak-anak teknik, ya nggak, saudara? Nah, kita menangnya di situ. Baca 282. Kalau Anda Muslim, baca Al-Baqarah 282. Paham, saudara? Di situ disebutkan, hai orang-orang yang beriman, catatlah. Nah, catat tuh. Orang akuntansi itu kerjanya apa toh? Mencatat. Oh, udah. Berarti kita ini adalah profesi yang meneruskan wahyu dari Allah. Membanggakan bidang sendiri ya, saudara ya. Betul, saudara. Ya, saya selalu mengingatkan kalau misalkan belajar tentang utang piutang itu saya selalu ingatkan. Sudah tertulis di Al-Baqarah 282. Ayat paling panjang. Di situ disebut dengan, para ulama menyebutnya dengan ayat utang piutang. Ada keunikan lagi. Anda selama ini mengenal yang namanya akuntansi itu adalah double entry. Ya nggak, saudara? Pencatatannya debit, lawannya kredit. Ini selalu. Debit harus sama dengan kredit. Ternyata 282 itu makna dari angka 282 juga sama. 2 tambah 2 berapa, saudara? 4. Tambah 8 berapa? 12. Ya enggak? 2 tambah 8 tambah 2. 12. 1 kali 2 berapa? 2. Ternyata double entry itu awalnya dari angka 282. Jadi kalau Anda bikin jurnal salah, berarti Anda telah berdosa. Ya, yang di rumah ya. Kalau bikin jurnal sampai salah, salah Anda itu. Anda telah berdosa pada Allah karena sudah melanggar. Ya, debitnya 1 juta, kreditnya 8 juta. Keliru Anda. Harus sama, makanya balance itu. Akuntansi adalah pencatatan yang balance. Ya, coba Andi baca deh. Cari di Google. Ya. Al-Baqarah 282 itu apa toh, Pak? Ya. Apakah Pak Pardi ini membohongi saya atau apa? Nah, jangan, ini kita buktikan, saudara. Insya Allah tidak, karena saya baca itu. Dan saya ingat di situ adalah kalimat pertama adalah ya ayyuhallazina amanu. Ya. Yang seterusnya apa? Enggak hafal saya.
Karena saya bukan ustadz betulan, gitu saudara ya. Ya, oke. Jadi harus dicatat utang dan utang piutang. Jadi Tuan Arditya berhutang kepada kita. Kita mengakuinya sebagai piutang, Tuan Arditya mengakuinya sebagai utang. Maka dalam Al-Baqarah tadi kita mencatat, Tuan Arditya juga wajib mencatat. Itu yang disebutkan. Maksudnya begitu, saudara. Ya, jadi akuntansi itu demikian, saudara. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah ya 20 November diterima pelunasan sisa piutang yang sudah dihapus. Kemudian dimunculkan kembali, yaitu UD8. Ya nggak, saudara? Kasusnya UD8. Kemudian dipinjamkan, dijual barang dagang secara kredit kepada PT Noval sebesar 30 juta. Kemudian langsung diterima wesel 6 bulan, jangka waktu 12%. Apa itu wesel, saudara? Surat janji hutang. Ya, saya berjanji. Misalkan saya pinjam uang ke Desi. Mbak Desi pinjam uangnya berapa? 20 juta. Bapak mau bayar kapan? Kan gitu ditanya sama Desi. Ya 6 bulan. Buktinya apa, Pak? Ini loh saya buat pernyataan. Saya nyatakan bahwa saya berutang kepada Mbak Desi sebesar 20 juta. Saya akan bayar 6 bulan. Desi bilang, Pak, kalau saya uang 20 juta itu, Pak, biasanya saya putar kota Jogja habis, Pak, kalau saya, Pak. Tapi kalau saya putar untuk bisnis, Pak, itu saya dapat keuntungan. Nah, disitulah muncul akhirnya. Ya udah pakai bunga. Padahal kalau konsepnya syariah, bunga nggak boleh, ya nggak, saudara? Nggak boleh, dilarang. Besok kalau saya pinjam uang kepada Anda jangan kasih bunga ke saya ya. Kan saya yang ngajarkan ini. Ya, kalau waktu suatu ketika Anda ketemu saya, Anda sudah jadi ibu rumah tangga sukses. Ya, sukses itu dalam bentuk apa, Pak? Ya, membahagiakan suami, membahagiakan anak, itu sukses. Punya uang bukan ukuran ke suatu suksesan. Tapi kalau Anda punya uang lebih, tiba-tiba datang ke kampus ke saya, Bapak dulu pernah kuliah mau minjem uang sama saya? Nah, pinjamkan. Ya. Dan setelah itu jangan ditagih. Ya. Pinjamkan saja, ini Pak saya pinjamkan, kemudian jangan ditagih ya. Apalagi kalau Anda pakai bunga, nanti saya doakan Anda akan masuk neraka. Nggak berani Anda. Akhirnya nggak jadi minjem dong. Nggak jadi minjam kayak ini, cuma ini aja ya. Mencairkan suasana. Supaya Anda tegang. Supaya nggak tegang, saudara. Supaya tegang, repot nanti. Supaya tidak tegang. Ya. Karena datang itu sudah tegang ini yang datang. Jadi yang di rumah mohon perhatiannya. Yang di kelas ini, datang ke kelas itu ternyata mukanya itu tegang semua, saudara. Ya. Mendingan di rumah ya, Mbak Erlinda, Mbak Monica, Mbak Hoirul, ya. Santai di rumah ya, Mbak ya. Ya. Kalau yang di kelas ini tegang semua muka-mukanya. Oke, ya. Baik, apa lagi? Ditetapkan cadangan kerugian piutang sebesar 5%. Ya. Dari saldo akhir piutang dagang. Kemudian perusahaan mencatat pendapatan bunga dari seluruh wesel yang diterima. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah apa? Ya. Tanggal atau transaksi yang terjadi di tahun 2020, tanggal 30 Januari didiskontokan. Apa yang dimaksud dengan didiskontokan? Karena kita butuh uang, misalkan tadi saya punya utang, saya punya piutang pada Mbak Desi pinjam uang ke saya. Tapi karena saya tagih, kan saya janjinya 6 bulan, Pak. Oh ya sudah deh, betul. Di dalam perjanjian itu 6 bulan. Tapi baru jalan 2 bulan ini saya butuh uang. Maka biasanya wesel tersebut saya diskontokan, istilahnya demikian, saudara. Atau saya jual, kalau mau gampangnya. Tapi kalau jual di sini, kalau kita menjual barang, segala resiko ditanggung oleh si pembeli, ya nggak, saudara? Tapi kalau di sini yang namanya diskonto, kita serahkan kepada pihak lain, yang menagih adalah pihak lain, tapi kita masih memberikan suatu jaminan. Apa? Pada saat nanti saya pelanggan tadi atau Mbak Desi tadi ternyata tidak dapat melunasi, saya yang akan tanggung jawab. Begitu, saudara. Itu yang namanya diskonto. Ya, didiskontokan piutang dari Tuan atau dari PT Noval ke Bank Wirosaban dengan tingkat diskonto sebesar 18%. Kemudian diterima pelunasan piutang wesel dari Tuan Arditya termasuk semua bunganya. Ya.
Kemudian berikutnya adalah dicatat penjualan tunai sebesar ya 125 juta dan penjualan kredit sebesar 230 juta dengan BPP sebesar 285. Kemudian diterima pemberitahuan dari Bank Wiro Saban bahwa PT Noval tidak dapat melunasi kewajibannya. Kemudian perusahaan diminta untuk melunasi vessel tersebut dengan nominal yaitu sebesar nilai jatuh tempo ditambah dengan denda sebesar 250 juta. Dan yang terakhir, diterima pelunasan kewajiban dari PT Noval sebesar seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Mari kita diskusikan, kita jawab satu persatu ya seluruh transaksi ini, saudara. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Mbak Alvina. Mbak Alvina. Iya, Pak. Tanggal 15 Januari. Bagaimana Mbak jurnalnya, Mbak? Dihapus piutang UD Balapan. Debitnya apa? Kreditnya apa, Mbak Alvina? Bentar, Pak. Debit cadangan kerugian piutang, bukan beban. Karena ada akun apa ini? Cadangan. Berarti bukan menggunakan metode langsung. Jurnal adalah debit cadangan kerugian piutang, kreditnya adalah piutang dagang sebesar 1.500.000. Oke? Baik. Yang kedua, dicatat penjualan kredit Mbak Siti Istiqaroh. Mbak Siti. Iya, Pak. Tanggal 31 Maret, Mbak. Apa jawabannya, Mbak? Nomornya ini, Tri. Harus Telkomsel. Ayo Mbak Istiqaroh. Mbak Istiqaroh. Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan. Kreditnya apa, Mbak? Piutang dagang. Coba disusun dengan benar, Mbak. Disusun yang benar. Debit kreditnya apa? Debitnya beban pokok penjualan. Oke. Kreditnya piutang dagang. Oh, oke. Salah. Kita tanya berikutnya, Mbak Intan Jihan. Mbak Intan, jawabannya apa, Mbak Intan? Debitnya itu dikembalikan dulu jadi debitnya piutang dagang, terus kreditnya cadangan kerugian piutang. Terus pada saat membayarnya yaitu kas, debitnya kas, kreditnya piutang dagang sebesar 750.000. Oke, itu tanggal 10 April, Mbak. Betul jawabannya. Oke, dia udah menjawab tanggal 10 April. Jadi tanggal 10 April ya dibalik dulu oleh Mbak Intan, betul Mbak, debit piutang dagang, kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar 1,5 juta. Kemudian jurnal yang kedua adalah mencatat penerimaan kas, yaitu 750.000, dicatat dengan debit kas, kreditnya adalah piutang dagang. Betul itu jawabannya, tanggal 10 April. Tapi Mbak, pertanyaan saya adalah di tanggal 31 Maret. Ayo Mbak, sekaligus dijawab Mbak, tanggal 31 Maret, Mbak Intan. Apa Mbak Intan? Tanggal 31 Maret Mbak, gampang itu Mbak. Debitnya itu piutang dagang, kreditnya penjualan sebesar 100 juta. Terus kemudian debit beban pokok penjualan, kreditnya persediaan barang dagang sebesar 65 juta. Sip.
Itu dia. Bagus Mbak Intan. Mantap. Ya. Jadi tanggal 31 Maret kita mencatat debit piutang dagang kreditnya penjualan. Jurnal satunya lagi adalah mencatat BPP atau beban pokok penjualan. Yaitu debit BPP atau beban pokok penjualan kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Ya. Berarti kalau Anda perhatikan di sini, perusahaan menganut sistem apa, saudara? Perpetual, betul. Ciri dari perpetual adalah pada saat ada jurnal penjualan, langsung dicatat jurnal HPP atau BPP. Ya kan? Dan tidak ada jurnal atau tidak ada rekening pembelian pada saat terjadinya jurnal pembelian. Karena langsung dibebankan ke dalam persediaan barang dagangan. Betul Mbak Jian, terima kasih. Berikutnya Mbak Erlinda Rayi. Tanggal 19 Juni Mbak. Mudah ini Mbak. Bismillah ya Pak. Ya, bismillah. Debitnya beban pokok penjualan. Oke. Kreditnya persediaan. Salah Berapa nilainya apa benar Mbak? ya Pak? Benar itu Mbak. 25 juta. Bukan. Beban pokoknya 15 juta. Iya, beban pokoknya 15 juta, persediaannya 25 juta. Tuh, nggak balance dong, Mbak. Gimana? Bentar, Pak, bentar, Pak. Beban pokok penjualannya 15 juta. Berarti persediaannya 10 juta. Nah, kok nggak sama juga? Coba ulangi. Jurnalnya gimana? Beban pokok penjualannya 15 juta. Betul, debit. Ya. Persediaannya ya 15 juta. Oh, persediaannya 15 juta. Maaf ya, Pak. Itu satu lagi. Itu baru mencatat BPP. Sedangkan jurnal penjualannya belum dicatat. Karena ini secara kredit, maka dicatatnya debit. Piutang dagang, kreditnya penjualan sebesar 25 juta. Paham ya? Oke. Terima kasih Mbak Erlinda. Nanti dibaca lagi, banyak latihan dan lain sebagainya. Iya. Mbak Alvina, tadi belum menjawab. Apakah sekarang mau menjawab Mbak Alvina? Tidak ada. Mbak Khairul Nur Afa. Di sini nggak orangnya? Mbak Khairul? Iya. Oke. Tanggal 30 Juni Mbak Khairul. Diterima pelunasan dari CV Gagak Rimang sebesar 60%. Saya hitung dulu, Pak. Ya, dihitung dulu. Asal jangan ditutup aja laptopnya ya atau HP-nya. Sudah Mbak Khairul? Debitnya 14 juta, potongan 15 juta. Debitnya apa Mbak Khairul? Kas. Oke, kas berapa?
Potongan penjualan Oke, kasnya berapa? 14.700.000. Kasnya Potongan 14.700.000. Oke, betul. Potongan penjualannya berapa, Mbak? Potongan penjualan 2% dari 300.000. 300.000, betul. Kreditnya apa, Mbak? Piutang dagang. Betul. Terima kasih Mbak Herul. Ya. Debit kas sebesar 14.700.000. Debit lagi adalah potongan penjualan karena masih dalam masa potongan. Itu baru 11 hari. Ya nggak, saudara? Kreditnya adalah piutang dagang. Terima kasih, Mbak. Berikutnya Mbak Sela Ferawati. Tanggal 31 Juli. Iya, Pak. Ayo, Mbak. Bagaimana jurnalnya, Mbak, tanggal 31 Juli? Sebentar, Pak. Mencatat penjualan di trimester kedua. Total penjualannya 150 juta, termasuk ada penjualan tunai 65 juta. Berarti ada penjualan kredit 85 juta. Ya. Bagaimana, Mbak, jurnalnya, Mbak? Debit. Bisa, Mbak Sela? Masih bingung? Iya, Pak, masih bingung itu. Oke, ya udah. Saya pindah ke Mbak Ranastuti. Mbak Ranastuti. Ya, Pak. Tanggal 31 Juli, bisa dibantu jawabannya, Mbak? 31 Juli. Tanggal 31 Juli, piutang dagang debit 85 juta, kas debit 65 juta, penjualan kredit 150 juta. Oke. Terus beban pokok penjualan debit 105 juta sama persediaan kredit 105 juta. Oke, Mbak, saya koreksi udah betul tapi masih kurang supaya jangan sampai salah karena tadi disebutkan ada kreditnya penjualan kredit. Padahal kita menerima kas. Gunakan satu akun saja yang disebut dengan penjualan atau penjualan barang dagangan, boleh. Atau gunakan pendapatan penjualan, itu juga boleh. Jadi koreksi dari saya. Kemudian persediaan harus lengkap, Mbak Ranastuti. Jangan hanya persediaan. Karena kita bisa saja nanti ada persediaan supplies, ya nggak, saudara? Persediaan bahan baku dan lain sebagainya. Ini adalah apa? Persediaan barang dagangan. Tapi jawabannya sudah betul. Ya, saya ulangi. Debit kas sebesar 65 juta. Debit lagi adalah piutang dagang sebesar 85 juta. Kreditnya adalah pendapatan penjualan atau penjualan sebesar 150 juta. Jurnal satunya lagi adalah mencatat HPP, yaitu debit beban pokok penjualan 105 juta, kreditnya persediaan barang dagangan sebesar 105 juta. 15 Agustus, diterima pelunasan sisa piutang dari CV Gagak Rimang. Ingat, dia berhutang kepada kita dari pembelian barang dagangan sebesar 25 juta. Baru dibayar 15 juta, sisanya 10 juta. Maka jurnalnya adalah debit kas kreditnya piutang dagang sebesar 10 juta. Tanggal 1 September, saya minta tolong Mbak Asnida Nur Soliha. Ayo Mbak Asnida, nyalakan mic-nya. Ya, Pak. Tanggal 1 September. Tanggal 1 September, piutang wesel debit sebesar 10 juta, kredit kas 10 juta. Betul. Jurnalnya adalah debit piutang wesel, kreditnya adalah kas. Ya, sebesar 10 juta. Tanggal 20 November, ini saya aja yang jawab karena gampang. Dosen yang jawabnya gampang-gampang saja ya. Yang susah biar mahasiswa. Tanggal 20 November diterima pelunasan sisa piutang dari UD Balapan. Sudah dihapus, janji mau bayar semua. Baru bayar 750. Maka sisanya bayarnya sekarang. Debit kas, kreditnya piutang dagang 750. Ya nggak, saudara? Ya, nggak perlu lagi kita buat jurnal pembalik. Karena jurnal pembaliknya sudah kita catat di depan tadi, yaitu 1,5.
Ya, ini yang saya maksud. Kalau misalkan tidak, ya Anda hanya mencatat sebesar 750.000 saja, maka di sini Anda harus buat jurnal pembalik dulu. Terima kasih Mbak Asnida. Berikutnya tanggal 30 November, Mbak Monika Damayanti. Tanggal 30 November, Mbak Monika. Mic-nya dinyalakan, Mbak. Ya, Pak. Bentar. Kirim dagangan secara kredit. Piutang di debit, Pak, 30 juta. Piutang apa, Mbak? Debitnya? Piutang dagang. Oh, bukan piutang dagang, Mbak. Tapi langsung karena diterbitkan wesel, maka piutang wesel debit sebesar 30 juta. Kreditnya apa, Mbak? Kreditnya persediaan bukan, Pak? Bukan. Ini catatnya adalah penjualan. Jadi kita langsung mencatat debit piutang wesel, kreditnya adalah penjualan. Ya, gitu ya Mbak Monika ya? Ya, Pak. Baik. Tanggal 31 Desember saya yang akan jelaskan. Supaya jelas. Ya, saya sebenarnya sudah punya jawabannya, Saudara. Wah, Bapak itu kenapa nggak ditampilkan dari tadi jawabannya, ya nggak? Ya, supaya pada mencoba untuk mengerjakan dulu. Ya, saya tunjukkan kepada Anda jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Perhatikan Saudara semua. Ini tadi adalah jurnalnya. Mulai dari yang pertama, tanggal 15 Januari, 31 Maret, 10 April, 19 Juni, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sekarang adalah di tanggal 30 November terakhir tadi, Mbak Monika yang saya minta untuk menjawab. Debit piutang wesel kreditnya adalah penjualan sebesar 30 juta. Kemudian ada BPP karena penjualan sebesar 19 juta. Kita catat juga. Paham sampai sini, Saudara? Ya. Jadi jurnalnya adalah debit piutang wesel, kreditnya adalah penjualan langsung, dan jurnal satu lagi adalah untuk mencatat BPP. Paham? Ya. Nah, tanggal 31 Desember kita akan membuat penyesuaian. Ada dua transaksi. Yang pertama adalah penetapan cadangan kerugian piutang sebesar 5% dari piutang dagang akhir. Ya, ini akan terlihat besar, Saudara, karena memang ada di dalam transaksi saya itu tidak ada pelunasan. Pelunasannya sedikit-sedikit. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting Anda paham alurnya. Perhatikan, Saudara, cara menghitungnya adalah Anda buat dulu rekening T untuk piutang dagang dan cadangan kerugian piutang nantinya. Mula-mula adalah saldo awal, ya, 282 juta, ya. Kemudian Saudara ditambah dengan transaksi yang memunculkan piutang dan dikurangi dengan transaksi-transaksi yang memang terjadi akibat pelunasan atau mungkin juga penghapusan. Pertama adalah tanggal 15 Januari dihapus, berarti dikredit. Ada transaksi penjualan secara kredit di trimester pertama. Kemudian ada lagi kesanggupan UD Balapan membayar utang. Kemudian kita terima pelunasan piutang. Kemudian ada pelunasan ya dari piutang CV Gagak Rimang yang sebelumnya ada penjualan secara kredit sebesar 25 juta. Kemudian ada pelunasan sisanya dari CV Gagak Rimang. Kemudian ada penjualan secara kredit di trimester kedua. Kemudian ada pelunasan dari UD Balapan.
Sehingga saldo piutang dagang kita, saldo akhirnya adalah 465.500. Inilah yang dipakai dalam menghitung cadangan kerugian piutang. Ini dia. Yaitu 5% dari saldo piutang dagang akhir ini. Ketemulah angka 23.275.000. Dari nilai 23.275.000 ini, kita masukkan sebagai cadangan kerugian piutang dagang akhir. Nah ini, 23.275. Yang kayak kasih warna yang berbeda saja. Misalkan warnanya adalah hijau. Paham, saudara? Jadi dari hasil ini, perhitungan 5%, dari saldo piutang dagang akhir, langsung kita taruh di saldo akhir cadangan kerugian piutang. Ingat, cadangan kerugian piutang punya saldo awal di sisi kredit. Sebesar berapa? 6.400.000. Maka berapakah yang harus saya catat ke dalam jurnal penyesuaian adalah selisihnya yang saya kasih highlight berwarna kuning. Inilah yang dicatat dalam jurnal ya penyesuaian. Nah, ini dia. Bisa dipahami? Maka jurnalnya adalah debit beban kerugian piutang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar selisih. Dari apa selisihnya? Mula-mula ada 6.400.000, sekarang saldonya harus 23.275 dari perhitungan kita. Maka kita tinggal kurangi saja. Dan ini yang menjadi jurnal di dalam penyesuaian. Karena pendekatannya adalah pendekatan neraca. Sekian persen dari piutang. Lihat catatan saya yang sebelumnya. Bisa dimengerti? Kalau sekian persen dari penjualan atau pendekatan laba rugi, yang dicari itu bukan CKP, tapi apa? Beban kerugian piutang. Maka langsung dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Tidak perlu kita koreksi terlebih dahulu. Gitu, saudara. Lihat ya catatan saya kemarin. Baik. Kemudian saudara, kemudian saudara, untuk penyesuaian yang kedua terkait dengan wesel. Caranya adalah kita identifikasi, kita punya wesel berapa, saudara? Wesel kita ada 2. Wesel dari siapa, saudara? Tuan Arditya, dan wesel dari siapa? PT Noval. Ya nggak, saudara? Tuan Arditya tertanggal 1 September. Kita hitung periodenya. Dari September ke 31 Desember itu berapa bulan? Dihitungnya adalah karena dia awal bulan September, maka September ikut dihitung. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. September, Oktober, November, Desember. Karena Desember adalah akhir. Jadi dihitung full 1 bulan. Maka 4. Rumusnya adalah 4/12 kali dengan 12%. Ingat, 12% itu adalah tingkat bunga setahun. Maka walaupun jangka waktunya hanya 4 bulan, tetap kita hitung adalah 4/12. Pembaginya adalah 12 bulan. Itu rumusnya sudah baku. Paham sampai sini, saudara? Dikali dengan nilai nominal, ketemu adalah 400.000. Sedangkan wesel yang kedua, dari tanggal 30 November dari PT Noval tadi, ke 31 Desember berapa bulan? 1. Karena dari Novembernya nggak usah dihitung, karena dia udah di akhir bulan. Berarti baru masuk di bulan Desember. Maka rumusnya adalah 1/12 kali 12% kali 30 juta. Ketemulah 300.000. Sehingga dengan 2 wesel tadi, kita dapat pendapatan bunga sebesar 700.000. Tapi belum kita terima. Kan begitu, saudara? Belum kita terima uangnya. Nah, oleh karena itu, saudara, kita akui dengan nama piutang bunga.
Paham, saudara? Paham ya? Oke. Sudah? Bisa dipahami ya? Dua penyesuaian terkait dengan piutang bunga dan cadangan kerugian piutang. Ini ada pertanyaan saudara yang di rumah dari teman Anda yang di kelas. Pak, kalau tanggalnya di tengah-tengah, itu bagaimana Pak perlakuannya? Kadang-kadang dalam hal perlakuan itu kembali ke dalam kebijakan perusahaan. Kalau saya bicara real. Ada perusahaan yang misalkan transaksinya di tanggal berapapun 1 bulan itu dianggap masuk ke bulan ini. Ada yang seperti itu. Ada juga yang transaksinya di bulan ini, mau tanggal berapapun, tapi dianggapnya baru dihitungnya adalah bulan depan. Itu kalau ada beberapa transaksi yang berhubungan dengan tanggal. Tetapi kalau dalam hal utang piutang, dalam hal akuntansi yang paling memudahkan adalah jika transaksinya di bawah tanggal 15, maka ikutkan bulan sekarang. Misalkan, sekarang tanggal berapa, saudara? 17 Maret. Kita transaksi. Maka kalau hitungannya adalah bulan, maka 17 Maret ini tidak diperhitungkan di bulan Maret, tapi di mulai bulan April. Tapi kalau hitungannya hari, kita nggak lagi menghitungkan bulan, tapi tetap diperhitungkan. Kapanpun tetap diperhitungkan. Gitu loh, Pak. Jadi, kalau kita harus melihat dulu, transaksinya hitungannya bulan atau harian. Kalau bulanan atau bulan, maka ada kebijakan-kebijakan yang diambil. Tapi dalam hal umumnya akuntansi, biasanya di bawah tanggal 15 masuk ke dalam bulan yang bersangkutan, di atas tanggal 15 masuk ke dalam bulan selanjutnya. Begitu. Paham ya, Pak ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya? Baik, saudara. Kita perhatikan tanggal selanjutnya. Yaitu tanggal berapa, saudara? Yaitu di 30 Januari. Oh, yang berhubungan dengan apa, saudara? Diskonto. Kita tidak, saudara? Tidak mau menunggu sampai dengan jatuh tempo, kemudian tanggal 30 Januari kita diskontokan. Ya nggak, saudara? Kita diskontokan kepada Bank Wirosaban, maka caranya adalah sebagai berikut, saudara. Ini saya sudah buatkan. Untuk memahami periode diskonto, saya sudah buatkan semacam saudara? Garis waktu. Garis waktu dimulai dari tanggal 30 November, dimulainya munculnya vessel tersebut dari PT Naufal. Ya nggak, saudara? Kemudian ke tanggal 31 Januari, inilah adalah waktu diskonto. Maka kalau ditanya berapa bulan, berarti ngitungnya adalah 30 November ke 31 Desember 1 bulan, 31 Desember ke 31 Januari 2 bulan. Ini adalah periode vessel yang ada di tangan saya atau di tangan perusahaan kita, yaitu PT Alia Sabita. Berikutnya sisanya berpindah tangan kepada Bank Wirosaban. Maka saya kasih warna kuning, highlight-nya berarti selama 4 bulan. Supaya kita bisa membedakan, supaya kita bisa menghitung nanti jangka waktu diskontonya berapa bulan. Maka dalam menghitungnya adalah sebagai berikut. Dicari yang pertama adalah nilai jatuh tempo. Saya singkat dengan NJT. Nilai jatuh tempo terdiri dari nominal ditambah dengan apa, saudara? Bunga sampai dengan jatuh tempo. Berarti selama 6 bulan. Maka saya tulis nominal ditambah dengan 6 bulan bunga. Maka rumusnya adalah nominal vessel dikali dengan 6 bulan per 12
kali dengan 12% tingkat bunganya. Ketemu 1,8 sehingga nilai jatuh tempo adalah 30 juta ditambah 1,8 sama dengan 31.800.000. Sedangkan diskonto, ingat garis waktu yang di sebelah kanan ini, ya, garis waktu yang di sebelah kanan ini, saudara, ya, diskonto, ya, sebesar berapa, saudara? Sebesar nilai jatuh tempo dikali periode diskonto, ya nggak, saudara? Dikali dengan tingkat diskonto. Tingkat bunga dengan tingkat diskonto beda. Paham sampai sini? Yaitu 18%, ketemu 1.908.000. Maka jurnal untuk, maaf, sebelum kita mencatat jurnal, kita hitung dulu berapa kas yang kita terima. Seharusnya kita akan terima 31.800, ya nggak, saudara? Akan tetapi setelah dipotong dengan nilai diskonto, kita hanya terima 29.892.000. Maka jurnal untuk mencatat diskonto di sini adalah debit kas, kreditnya adalah beban bunga. Dari mana beban bunga? Selisih antara piutang wesel yang didiskontokan sebesar nominalnya dengan kas yang kita terima. Paham sampai sini, saudara? Ini yang sederhana saja kita pelajari. Jadi hanya melihat dari kas yang kita terima bandingkan dengan nilai nominal, maka kita akan mengakui adalah beban bunga di sini. Paham ya, saudara ya? Kalau di AKM nanti akan ada perhitungan-perhitungan, kita memperhitungkan bunga dan lain sebagainya. Kalau di sini kita stop di sini dulu aja, karena memang kedalamannya hanya menghitung diskonto adalah dengan seperti ini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah tanggal berapa, saudara? 28 Februari. Diterima pelunasan piutang wesel dari Tuan Arditya. Baik. Ya. Oke. Saya kerjakan, saudara. Tanggal berapa? 28 Februari tahun 2020. Yaitu pelunasan dari Tuan Arditya. Dia berjanji dalam jangka waktu berapa bulan? 6 bulan. September berarti ke tanggal 1 Maret. Tapi tanggal 28 Februari sudah melunasi. 28 ke tanggal 1 Maret tetap dianggap sama. Iya nggak, saudara? Karena cuma selisih satu hari. Tidak selisih 1 bulan. Maka ya kita hitung dulu. Perhatikan dulu nih. Saya akan bikinkan garis waktu supaya Anda punya pemahaman di sini. Ini misalkan dari bulan September. Kemudian ada Oktober. Ya. Kemudian apa lagi, saudara? November. Kemudian Desember, Januari, dan Februari. Antara September sampai dan nanti di Februari, ini saya kasih garis waktu, dan ini sudah diakui bunganya selama 4 bulan. Betul atau betul? Lihat di jurnal penyesuaian. Ini adalah bunga yang sudah diakui. Nah, gitu, saudara. Nah, oleh karena itu, karena ini sudah diakui selama 4 bulan, berarti masih ada 2 bulan bunga yang belum diakui. Ya nggak, saudara? Maka sebelum kita catat transaksi pelunasan, kita catat dulu ya pendapatan bunga. Ini caranya begitu, saudara. Untuk yang berapa, Pak? Untuk yang 2 bulan. 2/12 dikali dengan berapa? 10 juta. Ya. Ya, dikali dengan berapa? 12%. Maka berapa, saudara, hasilnya pendapatan bunganya? Sama dengan 2/12 kali 10 juta kali dengan 12%. Nah, ini dia. 200.000. Ini adalah pendapatan bunga kita.
Oleh karena itu, jurnalnya adalah sebagai berikut. Ya. Jurnalnya adalah debit, kas. Ya nggak, saudara? Berapa nilainya? 10 juta ditambah bunga yang 4 bulan ini, yang sudah kita akui tapi belum kita terima uangnya, ya nggak, saudara? 400.000 ditambah dengan yang 200.000 sekarang, yaitu 10.600.000. Rinciannya dari mana, Pak? Rinciannya adalah sebagai berikut. Ya. Piutang wesel dikredit sebesar nominal 10 juta. Kemudian ada bunga yang kita akui di 31 Desember 400.000 masih sebagai piutang bunga sebesar berapa? 400.000, dan kreditnya lagi adalah pendapatan bunga yang 200.000. Nah, ini dia. 200.000 ini. Paham sampai sini, saudara? Itu cara mengerjakannya. Kemudian berikutnya, nanti ada baca lagi, tanggal 31 Maret, penjualan tunai dan kredit. Ya, saya selesaikan dulu. Ya, tanggal 31 Maret tahun 2020. Apa, saudara? Kas, piutang dagang, kreditnya apa, saudara? Penjualan. Ya. Berapa? Coba ini saya pindah dulu aja, saudara, biar sama. Oke. Berapa kas, saudara? Kasnya adalah 125. Ya. Di sini adalah 125 juta. Saya tahu di sini. 125 juta. Kemudian piutang dagangnya berapa? 230. Kemudian penjualannya berapa? 355. Oke, kemudian jurnal yang berikutnya apa? Beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Berapa, saudara? 25. Oke, 285 juta. Dah, selesai. Kemudian dua jurnal terakhir, tanggal berapa itu? 31 Mei tahun 2020, diterima pemberitahuan dari bank. Ya nggak, saudara? Bagaimana, Mbak? Jurnalnya, Mbak? Tahu namamu, Mbak? Medi. Wendy. Apa, Mbak, jurnalnya, Mbak? Bisa nggak? Kan ini wesel dari Tuan Noval didiskontokan. Kemudian tidak berhasil dilunasi. Gimana, Mbak, jurnalnya, Mbak? Piutang dagang. Oke. Kreditnya adalah kas. Sebesar? Betul. Bagus, Mbak Wendy. Kenapa kok, Mbak, piutang dagang? Betul. Dan gampangnya lagi, wesel yang sudah didiskontokan itu sudah habis jangka waktunya. Kalau Anda munculkan sebagai piutang wesel lagi, kapan jatuh temponya? Ya kan, saudara? Kapan masanya? Nggak ada. Maka inilah salah satu bentuk mengubah piutang wesel menjadi piutang dagang. Ini salah satunya. Nah, ini berarti berapa? Nilai jatuh tempo. Kita lihat tadi nilai jatuh temponya berapa, saudara? Nilai jatuh tempo adalah 31.800. Ya kan? Berarti ditambah dengan apa? Berarti sama dengan 31.800 ditambah denda 250. Langsung dibebankan di sini. 32.050.000 ya. Langsung apa, saudara? Kreditnya apa? Kas sebesar 32.050.000. Nah, ini dia.
Langsung kita. Tidak boleh Anda ada rekening beban administrasi bank. Karena ada denda tadi, ada beban denda, tidak boleh. Langsung seperti ini, piutang dagang, kreditnya kas. Dan yang terakhir adalah apa, Saudara? Penerimaan tanggal berapa itu? 5 Juli tahun 2020 menerima seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Berarti kita terima debit kas, kreditnya apa? Piutang dagang. Sebesar berapa? 32.050.000. Dari siapa ini? Dari Tuan Noval. Nah, demikian Saudara. Oke? Selesai sudah pembahasan kita? Ya. Sebetulnya masih ada mau saya jelaskan Saudara. Di tanggal 31 Desember kan kita ada penyesuaian bunga 1 bulan tuh. Kok nggak dicatat-catat dari tadi? Nah, saya khawatirnya kalau ini saya jelaskan, ini menjadi kedalamannya berubah. Karena itu harusnya penjelasannya di AKM. Ya, AKM 1. Oke deh, nanti saya ini aja. Tapi yang penting Anda sampai dengan cara menghitung diskontonya itu yang penting Anda paham. Yaitu cari nilai jatuh tempo, kemudian diskonto itu didasarkan dari nilai jatuh tempo kali periode diskontonya kali dengan tingkat diskonto. Ya, itu yang terpenting. Sehingga nanti hanya membandingkan antara kas yang Anda terima dengan ya piutang wesel atau nominalnya. Hanya itu saja. Baik, Saudara. Selesai sudah materi kita. Ya, ini nanti akan saya serahkan kepada teman Anda yang di kelas. Nanti tolong di-share lagi. Mbak Desi bawa flashdisk lagi. Ya. Begitu ya, Saudara ya. Yang di rumah nanti tinggal Anda pelajari lagi materi ini ya untuk khususnya untuk piutang wesel. Kita akan ketemu insya Allah pekan depan pertemuan kelima. Ingat, tutorial itu ada tesnya di pekan ke-7. Jadi kita tinggal 2 kali lagi tatap muka, pekan depan persediaan, pekan berikutnya persediaan, baru setelah itu kita tes yang pertama. Ya, demikian Saudara. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga Anda tetap sehat, ya, dilindungi Allah SWT. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.